Pemirsa, kembali lagi di Speak After Lunch, kita mengawal sidang Ahok yang akan menjadi tema dalam dialog kita pada siang hari ini. Seperti yang tadi saya tanyakan begitu ya, saksi-saksi ini sudah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum mulai dari yang kemarin, diawali dengan saksi pelapor, sudah ada beberapa saksi pelapor yang dimintai keterangan, dan hari ini ada penyidik dari Bogor begitu yang dimintai keterangan. Jika Anda lihat kaitannya tadi seperti yang dibahas oleh rekan saya Fandi di lapangan, ada permasalahan tanggal yang saat ini dipermasalahkan oleh kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tanggapan Anda, Pak Suparji? Ya, pertama saya kira bahwa persidangan ini sedikit mengalami distorsi. Ini adalah perkara pidana yang pada hakikatnya adalah mencari kebenaran material. Tetapi kemudian penasihat hukum mencoba menghancurkan kredibilitas saksi dengan meneliti hal-hal yang sebetulnya bersifat formalistis saja. Mulai dari penulisan tanggal dan bulan, mulai penulisan tempat bekerja. Saya kira itu adalah distorsi dari sebuah peradilan pidana yang pada hakikatnya adalah mengungkap kebenaran untuk menegakkan hukum dan keadilan. Baik, tetapi kemudian berkutat pada hal-hal yang formalistis saja. Baik, jika kita bahas terkait dengan hal yang formalistis begitu seperti hal tanggal gitu ya. Di sini ada tanggal 6 tadi, 6 September, sedangkan perkara ini terjadi dari pidato tanggal 27 September. Bukankah ini merupakan hal yang substansial jika dilihat seperti itu? Ya, saya kira hal itu diklarifikasi dan akan menemukan kebenaran jika kemudian polisi mengakui itu adalah sebuah kesalahan ketik tanggal dan bulan. Kalau itu sudah selesai, bahwa itu adalah sebuah kesalahan, saya clear dan kemudian masuk pada pembuktian secara material. Jadi inilah kemudian yang perlu kita koreksi, sesungguhnya apa yang terjadi di balik itu, kenapa ada kesalahan tanggal, kesalahan bulan, kesalahan penyebutan tempat bekerja yang akhirnya kemudian tidak berusaha bagaimana sesungguhnya apakah terdakwa ini terbukti menodai agama atau tidak. Tetapi yang dilakukan adalah bermain pada hal-hal yang sesungguhnya jauh dari urgensi sebuah kebenaran persidangan pengadilan pidana. Jadi saya kira itu suatu hal yang mestinya dihentikan oleh hakim agar kemudian itu masuk pada fokus materi, dan jaksa seharusnya juga melakukan pembelaan kepada saksi-saksi yang diajukan sehingga kemudian saksi tidak dalam keadaan under pressure dan kemudian dilaporkan atas keterangan palsu. Kalau hal ini terjadi, saya kira upaya kita untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran tidak akan terjadi. Ya? Kembalikan kepada rel hukum pidana kita. Apa sesungguhnya yang mau kita cari? Jangan kemudian saling menakuti, saling melakukan pembunuhan karakter dan kemudian dilaporkan ke polisi. Kita berharap jaksa bertindak lebih progresif, hakim lebih kemudian tegas, kemudian juga kita berharap LPSK memberikan perlindungan kepada saksi sehingga kemudian saksi tidak dalam kondisi ketakutan. Gitu. Baik, saat ini begitu jika kita lihat dari persidangan-persidangan yang sudah bergulir, ada yang mengatakan bahwa terkesan untuk penasihat hukum ini seolah ingin mendiskreditkan saksi-saksi pelapor yang ada di sana. Anda melihatnya apakah seperti itu, Pak Isan? Kita mencermati beberapa sidang dan kami juga mendapatkan reportase dari sidang ke sidang sampai sidang ke-6. Memang ada beberapa catatan yang kami harus sampaikan ke publik, bahwa yang pertama catatan kami adalah sidang ini sudah tidak lagi mematuhi ketentuan KUHAP. Contoh dalam hal? Contoh dalam hal yang hadir ini sangat sulit, dibatasi yang seakan-akan ada ID card tertentu yang dipublish oleh yang dikeluarkan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Baik, tapi dari MUI sendiri apakah memiliki kuota tertentu untuk masuk ke dalam? Sebentar, justru ini yang menjadi problem karena ketentuan KUHAP 153 Pak Panci jelas bahwa sidang ini pada dasarnya kan terbuka untuk umum. Apalagi nih kasus-kasus yang memang beratensi bagi publik, yang mendapatkan perhatian masyarakat, kecuali kasus-kasus tertentu yang asusila kan. Jadi kan ini nyatanya tertutup dan nggak jelas bagi siapa yang hadir di sana. Baik. Dan saya mencoba hadir juga sulit. Saya sebagai ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI nggak mudah mengakses masuk untuk sidang. Baik, jadi menurut Anda orang-orang yang justru berkepentingan dalam kasus ini seolah kesulitan untuk mendapatkan akses masuk ke dalam ruang sidang. Baik, kita tahan dulu sejenak pemirsa karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, Speak After Lunch masih akan kembali untuk Anda usai news terkini berikut ini.